Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang mau berkumpul di sini ya. Untuk pada hari ini kita akan mengadakan kakak dari kulit dari jurusan psikologi. Tahu dari adik-adik besok masih berikan belum masih psikologi boleh sekali. Ya, kami akan mengadakan edukasi. Di sini ada yang tahu apa itu edukasi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tidak apa yuk? Ada yang tahu? Jangan malu, jangan malu, nggak apa-apa. Katakan aja. Nah, ada yang tahu? Apa itu? Kenapa kita aja kok, kita pantau aja di sini ya. Jadi, kamu tahu nggak? Setiap hari itu dari diri kita masing-masing kita menjadi petualangan yang hebat. Tahu nggak? Kenapa? Nggak tahu. Jadi ini. Jadi kita menjadi petualangan hebat dikarenakan setiap hari itu otak kita menambah hal-hal yang baru, menambah semua pelajaran-pelajaran yang baru masuk ke otak kita. Kenapa dibilang jadi petualangan yang hebat? Setiap hari kalian pasti ada kayak belajar yang mana menghafal, ya kan? Menghafal Al-Quran ada nggak di sini? Menambah ilmu kan kebanyakan. Jadi otak kita itu sangat luas. Disitulah kita menjadi seorang petualang yang setiap hari mendapatkan harta-harta kita dari proses kita belajar, dari proses kita. Ada nggak di sini yang suka nyanyi? Dari setiap hari kita itu pasti kita mendapatkan hal baru, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru dari menghafal Al-Quran, menghafal. Di sini ada yang baru mulai belajar membaca nggak? Ada? Gak apa-apa, santai tadi. Di sini kelas berapa aja nih? Umur-umurnya, kelas-kelasnya, sekolah? Ya, sekolah. SMA siapa SMA? SMA kelas berapa SMA? SMP. SMP? SMP ya? Ya? Yang berdua kita. Jadi harta karun itu yang akan menjadi bekal buat kamu semua nih, kita semua untuk menjadi apa yang kita mau masa depan nanti. Di sini ada yang cita-cita jadi polisi kan? Ada. Saya polisi. Ada yang belajar dan rajin-rajin ya. Nanti pasti sangat turunkan nanti loh pas mau jadi polisi. Oh baik. Sebelum itu, Mbak, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama kakak Angga Muhammad Iskandar. Kakak dari jurusan Psikologi Islam UIN IB. UIB kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama kakak Angga Muhammad Iskandar. Kakak dari jurusan Psikologi Islam UIN IB. UIB kan? Mau Jawa Padang. Jadi kakak di sini semester 3 mau menuju ke semester 4. Kakak asalnya dari Medan.
Jadi kayaknya bahasa kalian kayak masih kurang kalau pahami gitu. Halo teman-teman, nama aku Saudara Rahmi, bisa dipanggil Nafisa. Aku orang Sumber asli juga. Aku dari Matur, Agam. Ini ada semua. Nama kakak itu Siti Gina. Kakak panggilannya Gina ya kalau panggil. Terus kakak itu sama kayak kakak ini. Kami sama-sama dari Medan ya. Jadi untuk bahasa Minangnya masih kurang ya, maaf ya gitu. Tadi beberapa tes juga. Perkenalkan, nama saya Ardi Syahid. Bisa dipanggil Ardi. Asal dari Palembang. Nah, kakak jelasin ya, impian besar itu gak melulu tentang cita-cita, gak melulu tentang impian kita sekarang. Ya, cita-cita itu banyak artiannya. Cita-cita itu bisa kayak impian besar itu bisa kayak kita jadi orang baik. Itu salah satu impian juga. Siapa yang nunjuk kawannya tadi? Bahaya nih. Bahaya nih kawannya nih, nunjuk orang. Kita pastinya nggak mau kan jadi orang yang buruk kan. Jadi salah satu impian besar jadi orang baik, sering menolong, membantu orang lain, itu salah satu impian besar kita juga. Salah satu menghormati yang lebih tua, itu salah satu impian besar juga. Kenapa? Ya. Itu setiap anak berhak punya impian. Siapa di sini yang punya impian? Ya. Semuanya? Boleh nggak kalau tahu impian kalian itu waktu ke depan nanti apa? Siapa? Apa impiannya ke depannya? Membahagiakan kedua orang tua. Tepuk tangan dong. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi dosen, kan impianku, ya kan? Tapi di balik impian itu ada usaha dan doa, ya kan? Ada loh satu orang dia menjalani dokteran seperti kayak perempuan misal, dia jadi dosen, siangnya dia jadi dosen, malam dia jadi ibu. Jadi di remaja saat ini tuh termasuk orang kakak itu banyak yang kayak mendengarkan perkataan-perkataan orang, kayak orang menjatuhkan masuk ke dalam hati. Jadi kan yang rugi kita. Jadi kayak kita dengan kata-kata dia yang merendahkan kita jadi nggak semangat gitu. Jadi kayak mundur, kayak rasa udahlah berarti aku memang nggak cocok jadi itu. Itu kan efeknya karena gara-gara kita dengan perkataan orang. Oke, materi selanjutnya itu tentang mengubah impian itu menjadi langkah kecil. Nah, kan tadi Kak Hamna udah sebutkan apa itu impian, apa itu cita-cita. Jadi dokter, kamu misalnya nih, kamu mau didokterkan. Siapa namanya? Siapa? Putri. Kan Putri mau jadi dokter nih. Itu kan impian yang besar banget gitu kan. Kan kalau mau jadi dokter tuh banyak prosesnya. Ya kan, lulus SMA, terus masuk ke kuliah kedokteran, terus lanjut lagi sampai menjadi dokter spesialis gitu. Jadi setiap prosesnya itu yang kita lalui yang kayak jadi SMA, terus SMA jadi sarjana, itu namanya proses langkah-langkah kecilnya. Nah, tapi bisa juga langkah-langkah itu kita mulai dari sekarang. Contohnya nih, kan Putri mau jadi dokter. Langkah-langkahnya tuh misalnya kayak gini. Mungkin itu sudah kelas berapa? 6. Lanjut ke SMP berarti ya. Jadi kayak mungkin pas udah SMP kayak itu kayak belajar ada yang biologi namanya. Nah itu rajin belajar buku biologi, baca buku tentang kesehatan. Itu namanya salah satu langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil, yang kita lalui untuk menjadi dokter. Nah langkah-langkah kecilnya ini misalnya kamu jadi DPR kan, mungkin kamu bisa belajar belajar tentang hukum atau mungkin belajar tentang politik. Contohnya misalnya kayak melihat keadaan seperti sekarang gitu kan, kita belajar oh ternyata di Indonesia ini politiknya begini ya, nanti aku pas besar mau ubah lah supaya gimananya aku mau jadikan Indonesia ini lebih baik. Jadi dari Kak Nafisa. Kita perkenalan lagi ya nama saya. Nama kakak itu Kak Gina. Dan kakak akan melanjutkan materi. Jadi materinya itu kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang udah sukses. Pertama ini kakak tanya, ada nggak bayi baru lahir udah
sebesar kalian ini. Yang dulu cuma bisa makan sambil disuap, udah bisa makan sendiri. Jadi maksud kakak itu semuanya itu kita itu berproses ya. Nggak ada yang dari bayi langsung dia presiden buat perusahaan, nggak ada kayak gitu. Itu cuma di cerita-cerita aja, kalau benar cerita gitu. Jadi sini kakak akan ngajak kalian tuh belajar dari tokoh-tokoh. Kita contoh. Wih, Jadi gimana dari semua materi kakak-kakak yang tadi? Ada yang sudah paham nggak? Sudah kan? Gimana? Jadi kita itu harus memiliki impian, memiliki cita yang sebesar-besar mungkin dan sebanyak-banyak mungkin. Gak apa-apa. Impian itu gratis, gak bayar. Biarlah bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, sebesar mungkin, sebanyak mungkin, agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Pasti setiap impian kita tuh di usaha-usaha kita yang kita lakukan mulai dari sekarang sampai nanti pasti itu ada aja halangan, ada aja rintangannya. Kayak Pak Prabowo, berapa kali dia mencalonkan diri agar menjadi presiden sekarang? 3 kali kan? 3 kali? 3 apa 2? 3 kali. Kenapa? 2 kali dia gagal dan akhirnya berhasil yang ketiga kali. Dia itu terus mencoba walaupun gagal yang pertama, gagal yang kedua, dan dia mencoba sekali lagi. Makanya dia menjadi presiden sekarang ini. Jadi buat kita semua, apapun cita-cita kita, apapun yang akan kita tuju di masa depan, kita itu harus bersungguh-sungguh, harus berusaha, jangan takut gagal. Gagal itu adalah bagian dari proses yang akan membuat kita di masa depan nanti akan menjadi sukses, akan mencapai cita-cita kita tersebut. Oke? Bang. Ini kayaknya udah sibuk sendiri ya. Iya nih. Kita mau manggil adik kebetulan sekalian lagi. Kita tepuk tangan yang kayak tadi. Tapi kebetulan untuk teman-teman aja bisa. Tapi pokoknya semangat ya. Karena nantinya udah susah. Nah ini kita jalan kayak depannya aja lagi ya. Bisa ya tepuk tangannya ya. Duduk dulu ya, Mami. Duduk dulu ya, Mami.
sini saya akan mengasih edukasi kepada teman-teman semuanya berkaitan tentang pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Sebelum kita memasuki ke penjelasan materi, bisa kan kakak ngasih pertanyaan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu dengan salah benar aja ya. Nanti kakak kasih bacakan soalnya, tulis nama sama jawaban nomor 1 salah atau benar gitu ya. Sudah? Nah, boleh kumpulkan. Benarnya bilang dulu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi yang akan kakak sampaikan yang berkaitan tentang pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Yaitu yang pertama itu apa itu lingkungan teman sebaya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Teman sebaya adalah teman dengan usia atau tahap perkembangan yang sama, yang sering berinteraksi dan berbagi pengalaman. Seperti adik-adik sekarang ini kan semuanya satu sama lain berteman kan, satu sekolah, ada yang satu sekolah gitu kan. Ya itulah yang dimaksud dengan teman sebaya. Yang kedua itu ada poin cara menghadapinya. Cara menghadapi lingkungan dan teman sebaya ini, pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya ini. Yang pertama itu adalah memilih lingkungan yang sehat dan positif. Memilih lingkungan yang sehat dan positif ini seperti kayak kita memilih di mana kita berada bermain, seperti kayak teman-temannya kayak teman yang ini baik gitu. Kita lebih memilih teman yang berteman dengan teman yang lebih baik gitu, yang lebih membawa kita ngajak sholat gitu-gitu. Yang kedua itu berteman dengan orang yang memberikan pengaruh baik. Ya, seperti contoh sama dengan seperti contoh yang tadi, kita berteman itu dengan teman-teman yang ngajak kita sholat berjamaah gitu. Yang ketiga itu berani berkata tidak pada ajakan negatif. Nah, di sini teman-teman itu berani dalam mengatakan tidak kepada teman-teman yang ngajak kita ngerokok yuk gitu kan. Ya, teman-teman itu berani untuk bilang tidak malu-malu untuk menolak ajakan tersebut. Yang keempat itu mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang kelima itu memiliki tujuan dan cita-cita hidup. Di sini teman-teman punya cita-cita kan? Punya. Nah, apa cita-citanya kalau boleh tahu? Ini cita-citanya apa? Tentara. Kalau itu tentara juga. Kalau itu yang baju pink? Tentara juga. Punya tentara ya di sini. Kalau ini koki. Robotik. Boleh. Yang ini udah memiliki cita-cita? Belum. Yang keenam itu menjaga komunikasi dengan orang dewasa terpercaya. Seperti kita menjaga komunikasi kita kepada orang tua. Kayak kita kalau misalnya ada buat salah atau ada hal baru di sekolah gitu, cerita sama orang tua. Tadi di sekolah gini-gini loh ma gitu kan. Yang ketujuh itu mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Yang seperti kayak ngajak temannya untuk menghafal Al-Quran, itu kan bermanfaat kan. Yang ke-8 itu mengembangkan nilai dan prinsip hidup. Yang ke-9 itu berpikir sebelum bertindak. Nah, berpikir sebelum bertindak ini seperti sama kayak contohnya mengatakan tidak kepada teman yang mengajak kita kepada hal yang negatif. Jadi kita itu harus berpikir dulu, apa ajakan ini negatif apa positif, ini baik enggak atau untuk diri kita gitu. Yang selanjutnya itu ada alasan remaja mudah terpengaruh. Yang satu, mencari jati diri. Di sini itu ingin tahu siapa dirinya. Kayak misalnya tadi kan cita-citanya ada yang jadi tentara, jadi koki gitu kan. Jadi teman-teman udah tahu apa jati diri kita
sendiri gitu. Yang kedua itu emosi belum stabil. Teman-teman di sini ada yang masih sering nangis gitu kalau misalnya merasa sedih gitu. Masih ada? Masih. Itu termasuk emosinya belum stabil gitu. Yang ketiga itu butuh pengakuan. Butuh pengakuan ini seperti ingin diterima di lingkungan. Yang keempat itu rasa ingin tahu yang tinggi. Teman-teman di sini rasa ingin tahu ini termasuk yang tertarik pada mencoba hal baru seperti teman-teman sebelumnya belum pernah mencoba untuk masak gitu kan. Nah, teman-teman mencoba untuk masak gitu. Yang terakhir itu belum matang untuk berpikir, yaitu sulit mempertimbangkan risiko. Ya kayak contohnya emang kayak balik lagi kepada contoh yang awal tadi kan, kayak teman-teman itu masih belum matang untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Kayak ajakan teman ini baik nggak ya gitu. Teman-teman tuh baru bisa untuk berpikir ini baik atau tidaknya dari sebuah ajakan yang negatif tersebut tadi. Yang selanjutnya itu ada faktor negatif dalam pengaruh lingkungan dan teman sebaya itu. Terpengaruh perilaku menyimpang seperti merokok, bolos, tawuran. Di sini teman-teman ada yang merokok? Ya, di sini teman-teman ada yang nggak yang sering bolos di sekolah? Yakin ini? Nah, yang kedua itu tekanan untuk mengikuti hal yang tidak sesuai dari nilai. Yang ketiga, menurunkan prestasi belajar. Kadang pengaruh teman itu membuat kita untuk menurunkan prestasi belajar kita. Kayak kita ada tugas, terus teman kita ngajak main yuk ya. Jadi kita lalai dalam tugas kita dan berpengaruh pada nilai ujian atau tugas kita gitu. Yang kelima itu hilangnya jati diri karena ingin diterima kelompok. Nah, selain ada faktor negatifnya, ada juga nih faktor positifnya. Yang pertama, lingkungan dan teman sebaya dapat menerima dampak baik jika berada dalam kondisi yang sehat dan mendukung. Antara lain, yang pertama itu membantu remaja belajar bersosialisasi dan bekerja sama. Yang kedua yaitu memberikan dukungan emosi dan rasa diterima. Yang ketiga, mendorong perilaku positif seperti rajin belajar dan berprestasi. Nah, selain tadi menurunkan prestasi belajar, teman sebaya itu juga berpengaruh untuk meningkatkan prestasi pada diri kita. Seperti dia kan tadi kalau tadi itu contohnya dia yang kita punya tugas, dia ngajak main gitu kan. Nah, kalau yang ini dia tuh ngajak kita terus kan. Tadi pagi ada guru ngasih tugas gitu kan. Nah, teman kita tuh ngajak nanti sore kita bikin tugas ini yuk gitu kan. Itu termasuk dalam faktor positifnya. Yang keempat itu membantu identitas diri dan kepercayaan diri. Yang kelima yaitu menjadi sumber motivasi untuk berkembang dan meraih cita-cita. Nah, teman sebaya dan lingkungan itu juga bisa menjadi sumber kita termotivasi. Misalnya kayak tadi kan cita-citanya ada jadi tentara. Nah, teman-teman yang lain belum tahu nih apa cita-citanya. Mungkin bisa jadi dia juga termotivasi untuk juga mau ingin jadi tentara, cita-citanya juga menjadi tentara gitu. Nah, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Terus ada nggak yang teman-temannya ingin ditanyakan tentang pengaruh lingkungan dan teman sebaya? Nah, sebelum kakak mau akhiri materi ini, kakak ada mau nunjukin tentang video edukasi tentang pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Nah, untuk menonton videonya itu kita dibagi jadi dua kelompok. Jadi teman-teman boleh buat lingkaran dua. Jadi dibagi aja. Di sini ada 6 orang dan di sini ada 5 orang. Nah, boleh menghadap ke sini aja.
sudah paham kan tentang pengaruh lingkungan dan teman sebaya? Nah, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan nggak dari setelah kakak mengasih materi atau setelah teman-teman menonton video tadi, apakah ada muncul pertanyaan di kepala teman-teman? Nah, kalau tidak, kakak yang mau nanya ya. Tidak ada yang nyontek ya. Jawabannya sendiri-sendiri. Oke? Sudah? Sudah. Nah, boleh. Namanya udah buat kan? Sekian materi yang dari kakak. Nah, ini ada lembar balik yang bisa teman-teman baca untuk di rumah. Nih, baca ya di rumah. Ini berguna untuk teman-teman nantinya. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan.